Assalamualaikum kakak semua, apa kabar? Semoga hari ini masih tetap menjaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita masuk materi tematik PPKN, tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyimak dan mencatat ya kakak. Materi tematik PPKN Sub 1 Tema 5G Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi ciri dan identitas bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang beragam, yaitu 1. Faktor letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu, Indonesia terletak di persimpangan jalur laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah. Adanya percampuran budaya asing pada masa penjajahan menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman budaya karena berbaur dengan budaya asing. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Setiap pulau yang terpisah mengembangkan cara hidupnya sesuai dengan tempat tinggalnya, sehingga menciptakan budaya khas daerah masing-masing. Meskipun memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, Indonesia dapat memaknai keberagaman tersebut sebagai sebuah identitas bangsa. Semangat rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tercermin dalam peristiwa Kongres Sumpah Pemuda. Pada buku tema yang lalu sudah kita pelajari ya Kak. Sekarang Bu Lucy akan ulangi sedikit saja. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan pada kita bahwa perbedaan bukan alat pemecah suatu bangsa, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Kongres Pemuda terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu bagaimana tugas kita sekarang untuk tetap menjaga dan mempertahankan persatuan dalam keberagaman? Kita dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut. Catat ya Kak. 1. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai perbedaan budaya. Yang ketiga, tidak mencela budaya lain. Keempat, saling mempelajari budaya satu dengan budaya lain. Yang kelima, ikut serta dalam pentas seni daerah. Oke, coba burus diulangi nih. Perhatikan sumpah persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tematik PPKN Sub 2 Tema 5G Peristiwa Kebangsaan seputar proklamasi Hidup Berbineka. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan tersebutlah yang kemudian mengikat keberagaman di Indonesia.
Salah satu cara menerapkan semboyan tersebut adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perbedaan, kita menjadi banyak belajar. Bersikap syukur dapat kita lakukan dengan menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, semua warga akan menjadi rukun. Kerukunan antar warga dapat dilihat dari kegiatan gotong royong. Agar kita dapat memelihara keberagaman, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan perbedaan budaya, yaitu sebagai berikut. 1. Agama. Indonesia mengakui 6 jenis agama, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Yang kedua, mata pencarian. Kenampakan alam dan sumber daya manusia mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, kesenian. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang A, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pendalangan, atau wayang, dan seni olahraga. Yang B, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sejarah. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai kesenian. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan seseorang berbeda-beda tergantung pengalaman dan pendidikan yang dimiliki. Yang keenam, bahasa daerah. Setiap daerah memiliki dialek yang berbeda-beda karena pengaruh sejarah. Yang ketujuh, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Oke, ini adalah informasi penting ya, Kak. Kita masuk ke materi tematik PPKN sub 3 tema 5G, peristiwa mengisi kemerdekaan. Perhatikan ya Kak, keterangan dari Bu Rusti. Mengisi kemerdekaan bangsa. Indonesia dapat merdeka dengan segala bentuk perjuangan dan pertumpahan darah para pahlawan. Kemerdekaan yang sudah dengan susah payah diperjuangkan harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya yaitu mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat kita mulai dengan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai berikut. 1. Sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah sumber dari segala aturan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, Pancasila diyakini sebagai kebenaran dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa, Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan dengan suku lain. Kedudukan Pancasila dikembangkan oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah budaya, yaitu seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Apakah kamu menemukan keberagaman dan perbedaan di lingkungan sekolah? Coba kalian ingat-ingat lagi. Keberagaman yang ada di sekolah perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap kita ketika menghadapi keberagaman di sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua,
tidak mengucilkan teman yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, melerai teman yang sedang berselisih. Budaya yang terbentuk dari Pancasila di atas tidak terlepas berkat perjuangan pahlawan yang telah merelakan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib meneladani sifat para pahlawan yang patut dicontoh sebagai berikut. 1. Berani. 2. Gagah. 3. Rela berkorban. 4. Berjiwa besar. 5. Tanpa pamrih. Yang keenam, setia terhadap negara. Oke deh, kalian siap-siap catat ya catatan keterangan dari Bu Rusti ini ya Kak ya. Oke, nanti sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, anak-anak semua kita sudah selesai di pembelajaran PPKN tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.